Perkenalkan, nama saya Juliana Firdausida Balok dengan NIM 123320031. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana K4L dalam industri konstruksi. Di sini jurnal yang saya ambil yaitu tentang status kesehatan dan keselamatan kerja di industri konstruksi, yaitu yang berasal dari Nibia, yaitu salah satu provinsi Afrika Selatan. Jadi dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana bahayanya konstruksi, keselamatan dan kesehatan para pekerja di dalam bidang konstruksi. Di dalam jurnal ini yaitu mereka itu mengumpulkan data deskriptif, kuantitatif atau cross sectional dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mengisi kuesioner yang dilakukan oleh pekerja konstruksi. Apa sih yang dimaksud dengan industri konstruksi dan bagaimana kaitannya dengan pekerjanya? Kita tahu industri konstruksi ini menjadi industri yang berbahaya di dunia karena setiap negara itu membutuhkan industri konstruksi. Karena sifat pekerja di lingkungan kerja yang membuat terpapar berbagai jenis bahaya atau kecelakaan kerja. Pekerja konstruksi ini juga mengalami kondisi kesehatan, bukan hanya dalam kecelakaan saja. Dan juga kalau misalnya pekerja mengalami yang dinamakan kecelakaan kerja atau bahaya kesehatan, itu juga akan merugikan pekerjanya dan juga merugikan suatu perusahaan yang bekerja sama untuk membangun proyek di suatu daerah tersebut. Pekerja konstruksi ini rata-rata itu dilakukan oleh pekerja muda gitu, laki-laki di sebagian negara berusia di antara 18 sampai 29 tahun dan usia rata-rata yaitu 31 tahun. Tingkat kecelakaan di Indonesia yaitu menurut Kompasiana yaitu di angka 32% yang terjadi di Indonesia. Di dalam jurnal sendiri disebutkan bahwa 54,5% kecelakaan di industri konstruksi yaitu di daerah Nibia sangat tinggi dikarenakan penggunaan APD yang tidak tepat. Kurangnya atau tidak tepatnya pemakaian APD atau alat perlindungan diri di wilayah konstruksi menyebabkan para pekerja itu dapat terpapar penyakit dan juga cedera bahkan kematian. Penyediaan alat APD atau alat perlindungan diri penting dalam memastikan K4L di tempat kerja tersebut sesuai dengan standar operasional. Di dalam jurnal disebutkan mereka menganjurkan bahwa para pekerja konstruksi ini dengan menambahkan alat pelindung diri, contohnya itu masker wajah, agar mereka saat bekerja tidak terpapar debu atau polusi yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan bagi para pekerja. Jenis kecelakaan kerja yang ada di wilayah konstruksi yaitu data dari 549 orang mengisi kuesioner bagaimana gitu, apa yang terjadi, apa yang mereka rasakan saat mereka berada di wilayah konstruksi kerja. Mereka melakukan pengisian kuesioner dan didapatkan jumlah persenan yaitu sebesar 21,30% menyatakan bahwa kecelakaan yang mereka alami yaitu jatuh dari ketinggian. Terletak di 15%. 15% mengatakan bahwa mereka dalam kecelakaan konstruksi kerja mereka itu mengalami kecelakaan yaitu terpotong oleh mesin. Lalu 12,90% menyatakan mereka itu pernah tertimpa benda yang jatuh dari atas gitu. Lalu mereka mengatakan bahwa sengatan listrik terjadi pada kecelakaan di sektor konstruksi yaitu sebesar 11,10%, dan selanjutnya yaitu dari kendaraan bermotor. Apabila mereka bekerja gitu terjadi kecelakaan kendaraan motor di sekitar mereka tempat mereka bekerja yaitu sebanyak 8,90%. Selanjutnya yaitu tentang penggalian parit. Pada saat pekerja melakukan penggalian parit terdapat suatu kecelakaan kerja yaitu menurut mereka perbandingan dari 0 sampai 100 yaitu di 8,70%. Melihat dari data-data angka tersebut kita mengetahui bahwa banyak sekali jenis kecelakaan konstruksi kerja. Walaupun tidak semua orang mengalaminya, dihindari dengan bagaimana cara mengatasi gitu. Cara mengatasi itu dengan cara mungkin perlindungan APD atau bagaimana pekerja konstruksi itu bagaimana alat-alat yang sudah lama atau tidak dapat dipakai bisa diperbarui gitu, dibeli kembali agar para pekerja tidak mengalami kecelakaan kerja dan juga proyeknya berjalan
Bagaimana sifat bahaya fisik dan kimia, yaitu dari 549 orang menyatakan bahwa 94,9% menyatakan bahwa mereka mengalami gangguan bahaya fisik, yaitu dari kebisingan, yaitu dari debu sebanyak 94,2%. Lalu dari getaran saat mereka melakukan pekerjaan di bidang konstruksi yaitu sebanyak 92,5%, dan terpapar bahan kimia yaitu sebanyak 94,2%. Dari jumlah-jumlah yang sudah disebutkan tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa banyak sekali para pekerja yang terpapar dari baik bahaya fisik maupun kimia. Dan juga dari kecelakaan kerja di industri konstruksi bisa kita lihat bahwa banyak sekali jenis kecelakaan kerja yang melibatkan baik kesehatan maupun tentang keselamatan para pekerja. Di situ kita bisa terapkan bahwa pentingnya perlindungan diri dan pentingnya bagaimana sebuah proyek itu berjalan, bagaimana SOP standar operasional dalam sebuah pekerja konstruksi itu berlaku agar para pekerja ini memiliki jaminan gitu atas keselamatan jiwa mereka. Dalam jurnal disebutkan bahaya paling umum di negara berkembang pada bidang konstruksi yaitu bahaya muskuloskeletal atau yang bisa dibilang yaitu dalam segi kesehatan fisik, yaitu baik badan atau tulang. Makanya pemerintah itu harus memastikan gitu bagaimana proyek konstruksi berjalan agar semua pekerjanya mematuhi kegunaan K3 untuk mencegah masalah kesehatan terkait pekerja. APD yang paling penting yaitu digunakan pada bidang konstruksi kerja yaitu sarung tangan, kacamata, dan juga dalam perlindungan telinga juga yaitu hearing protection, tentang safety juga, safety kayak helm, masker, terus face shield, baru juga tentang safety face, melindungi tubuh mereka gitu dari paparan benda-benda berbahaya. Lalu yaitu full body suit gitu, jadi mereka itu memakai pakaian lengkap. Dan bahwa sekitar 15% mengatakan bahwa mereka itu sering tertimpa benda jatuh dari atas ataupun benda yang bergerak. Di sini disebutkan bahwa helm itu tidak boleh gitu, tidak dipakai dalam konstruksi kerja karena itu adalah hal yang paling penting. Analisis dan kesimpulan yang terakhir yaitu banyak sekali para pekerja, bukan hanya dari kita yang kita lihat tadi pengisian kuesioner bagaimana mereka itu mendapatkan keselamatan dari segi fisik, dan juga mereka dari segi kesehatan, contohnya masalah pendengaran, masalah kulit, kesulitan bernapas, dan juga nyeri punggung. Jadi penelitian dalam jurnal ini menyelidiki gitu kasus K3 di industri konstruksi di Windhoek, yaitu wilayah Afrika Selatan. Di sini mereka menyimpulkan di dalam jurnal ini sebutkan penting bagi sebuah proyek atau proyek konstruksi, industri konstruksi untuk membuat pedoman gitu, bagaimana pedoman praktis dan diterapkan di sebuah lokasi pekerja konstruksi agar mereka itu bisa menjamin gitu K3 untuk para pekerja. Jadi sekian presentasi dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.